Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, student. Today we will meet again in business English. This is the fourth meeting. Today we are going to learn about business correspondent, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu surat bisnis. Di dalam bisnis koresponden itu terdapat beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan. Ini pengertian business correspondence means the exchange of information in a written format for the process of business. Berarti exchange of informasi yang ditulis dalam format untuk keperluan proses aktivitas bisnis atau can take place between organization, within organization, or within the customer and the organization. Bisa diambil antara organisasi ataupun bukan organisasi, antara pelanggan dan perusahaan. The correspondent is generally of widely accepted format that are followed universally. Business letter, major types of business correspondent. Business letter, business memo, business fax, dan business email. Itu bentuk-bentuknya. Ada surat bisnis, ada memo bisnis, ada fax bisnis, ada email bisnis. Nah, pertama ada business letters. Business letters are the most formal method of communication. Following specific format, they are addressed to particular person or organization. Itu biasanya bentuknya formal untuk yang spesifik. Biasanya perusahaan membuat surat penawaran, surat tentang daftar harga, itu maksudnya business letter. Kemudian business memo atau memorandum. Memorandum is a document used for internal communication within an organization. Memos may be drafted by management and addressed to other employer. Kalau memo itu lebih ke internal, jadi penggunaannya hanya dalam satu kantor, satu sekolah, satu perusahaan. Jadi hanya internal saja. Memo tidak digunakan untuk surat menyurat antara perusahaan dengan perusahaan yang lain. Jadi hanya antar manajemen dan karyawan atasan. Biasanya atasan itu membuat memo untuk karyawannya. Nah, nanti karyawannya akan menindaklanjuti. Kemudian bisnis fax. Fax itu mesin ya, dan mesin zaman dulu. Sekarang juga masih digunakan, cuman agak-agak sedikit karena sudah ada email. Business fax have been around even longer than memos, but for a long time, very few people had across the fax machine. Itu lebih luas daripada memo, tapi sekarang ya beberapa orang tidak banyak yang menggunakan mesin fax karena sudah ada email. Kemudian business email. Business email is considered as the ranking queen of business correspondent. It is probably even more important than business letters. Nowadays, it does not suitable to them. Ini yang sering digunakan saat sekarang, business email. Hampir setiap perusahaan menggunakan email untuk menawarkan barang, jasa, dan lain sebagainya. Pasti semuanya pakai email, karena kalau surat menyurat menggunakan kertas, itu kan cost-nya bertambah, biayanya bertambah. Untuk biaya ngeprint, untuk biaya pengiriman, itu ada tambahan cost. Kalau email kan itu mengurangi biaya. Jadi suratnya tidak usah dicetak. Surat itu hanya kita kirim lewat
jaringan internet atau menggunakan email. Itu tipe business correspondent. Nah, sekarang ada tipe-tipe surat bisnis, business letter. Di sini ada sales letter. Sales letter dari kata sales, berarti apa tuh? Tentang iklan. Typical sales letter start off with a very strong statement to capture the interest of the reader. Since the purpose is to get the reader to do something, these letters include strong call to action, detail the benefit to the readers of taking the action, and include information to help the reader to act, such as including a telephone number of or website link. Sales letter itu digunakan untuk memperkenalkan produk yang baru kepada klien atau customer gitu. Dan customer baru sangat sales letter itu sangatlah penting untuk menyebutkan masalah-masalah para klien dan kemudian memberikan solusi dengan produk yang dijual. Jadi kita membuat surat untuk customer. Nah, nanti customer itu bisa menghubungi kita. Di sini ada nomor telepon atau website atau alamat yang bisa dihubungi. Itu namanya sales letters. Kemudian ada order letter dari kata order, berarti kaitannya dengan pemesanan. Order letters are sent by consumer or businesses to a manufacturer, retail, or wholesaler to order goods or service. This letter must contain specific information such as model number, name of product, the quantity desired, and expected price. Payment is sometimes included with the letter. Kalau tadi sales, sekarang order. Biasanya seorang bisnismen itu terkadang harus membuat surat jenis ini, terutama ketika memesan barang dalam jumlah banyak, harus ada surat. Kenapa? Karena untuk bukti fisik. Ada surat pemesanan, nanti biasanya perusahaan membalas surat tersebut. Anda juga ketika memesan kan tidak mau barang pesanannya tidak sesuai dengan waktu pengantaran dan spek yang telah ditentukan. Misalkan teman-teman membeli sebuah barang di e-commerce, kemudian barangnya tidak sesuai, itu kan pasti tidak mau. Pasti ada order letters. Begitu juga perusahaan. Ketika mereka memesan barang banyak, ya menggunakan order letters agar ketika barang itu tidak sesuai, mereka bisa komplain, kok harganya segini, tapi barangnya tidak sesuai gitu. Oh, saya memesannya 5, ternyata yang datang 1. Nah, itu order letters, bukti fisiknya. Kemudian ada complaint letter. Complaint berarti kaitannya tentang aduan, complaint letter. The words and tone you choose to use in a letter complaining to a business may be the deciding factor on whether your complaint is satisfied. Jadi, komplain itu apakah barang tersebut sesuai? Kalau tidak sesuai berarti komplain. Surat komplain merupakan salah satu surat yang sering dipakai dalam sebuah hubungan bisnis. Itu komplain dengan poin-poin yang berurutan secara sopan. Jadi kalau kita membuat surat komplain ya harus bahasanya dengan sopan. Jadi tidak asal komplain seperti di media-media sosial sekarang kan. Ada orang pesan COD dibuka, ternyata barangnya tidak sesuai, tidak mau bayar. Nah, itu komplain-komplain yang tidak sopan. Kemudian ada adjustment letter. An adjustment letter is normally sent a response to a claim or complaint if the adjustment is in the customer's favor. Begin the letter with that news. If not, keep your tone factual and let the customer know that you understand the complaint. Ini balasan dari surat klaim atau komplain. Balasannya namanya adjustment letter. Kemudian ada namanya inquiry letter. Apa inquiry? Inquiry letter asks the question or
legit information from the recipient. When composing this type of letter, keep it clear and succinct and list exactly what information you need. Be sure to include your contact information so that it is easy for the reader to. Itu namanya surat inquiry. Apa inquiry? Inquiry itu surat permintaan. Pada umumnya adalah surat yang digunakan untuk meminta informasi mengenai barang atau pelayanan yang ditawarkan secara lebih mendetail. Tetapi sebenarnya inquiry itu tidak selalu berhubungan dengan permintaan informasi. Bisa juga permintaan mengenai pekerjaan atau lainnya. Bisa juga digunakan untuk meminta sebuah pekerjaan atau dokumen-dokumen yang ingin diinginkan, inquiry. Kemudian pada follow up letter. Follow up letters are usually sent after some type of initial communication. This could be a sales department thanking a customer for an order, a businessman reviewing the outcome of meeting, or job seeker inquiring about the status of his application. Follow up, di suratnya ditindak lanjut. Ketika ada surat masuk, perusahaan akan memfollow up. Nah, nanti membuat sebuah meeting, menentukan ditindaklanjuti nggak surat tersebut. Itu follow up namanya. Kemudian letters of recommendation. Recommendation berarti surat rekomendasi. Prospective employee often ask job application for a letter of recommendation before they hire them. Jadi sebelum melamar biasanya ada surat rekomendasi kalau kita bekerja. Namanya letters of recommendation. Dan ada acknowledgement letters. Acknowledgement letter act as simple receipts business and send them to let others know that they have received prior communication, but action might or may not have taken. Kemudian ada cover letter. Cover letter ini usually accompany a package, report, or other merchandise. They are used to describe what is enclosed, why it's being sent, and what the receipt should do with it if there is an action that needs to be taken. Ini ada cover dan acknowledgement. Cover letter ini biasanya surat ini sangatlah terkenal sekali antara para pencari pekerja. Kalau kita singkat biasanya CV, curriculum vitae. Jadi kalau kita melamar pekerjaan, selain ada acknowledgement letter, surat lamaran, ada juga cover letter. Menceritakan apa? Ya, tentang pengalaman kita, pendidikan kita, tentang skill yang kita punya itu ada dalam cover letter. Kemudian yang ke-10, letters of resignation. Kan dari kata resign, berarti itu ketika seorang employee plan to leave his job. Ketika seseorang karyawan ingin leave his job, meninggalkan pekerjaannya, letter of resignation is usually sent to his immediately manager. Surat pengunduran diri biasanya digunakan dan dikirim ke manajer untuk memberikan pemberitahuan bahwa dia akan tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Ini namanya letter of resignation. Resign berarti keluar. Resign biasanya kita kalau di bahasa perusahaan ada resign. Kerja di mana? Di sini. Tapi sudah resign. Nah, itu biasanya menggunakan surat pengunduran diri. Nah, kemudian ini ada prinsip dari business letter. Di sini ada 7. Ada clear, ada concise, concrete, correct, coherent, complete, dan courteous. Untuk membuat surat bisnis itu ada 7 yang harus diperhatikan. Pertama, clear.
clear when writing or speaking to someone. Be clear about your goal or message. Jadi ketika menulis ataupun berbicara kepada seseorang, pastikan apa tujuan pembicaraannya, apa tujuan suratnya, dan apa pesannya. Kemudian, what is your purpose in communicating? Untuk apa tujuan komunikasi tersebut? Jadi membuat surat itu tujuannya apa? Kalau kita membuat surat penawaran barang, berarti tujuannya barang kita kan dibeli oleh customer. Jelas, clear. Kalau di bahasa Indonesia itu jelas. Saat menyampaikan pesan, pastikan informasinya jelas dan dapat dimengerti oleh si penerima pesan. Jadi nulis suratnya jangan nanggung. Contohnya gini tuh. Ini yang salah ya. Hi John, I wanted to write you a quick note, but not about Daniel, who's working in your department. Is a great asset, and I'd like to talk to you more about him when you are 10. Nah, ini masih ngambang, tidak spesifik. Yang benarnya ini nih, yang spesifiknya yang lengkap. Hey John, bla 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 bla. We have got a talk upgrade project to run over the next 3 months, and his knowledge and skill will prove invaluable. Could we please have his help with this work? I'd appreciate speaking with you about this. When it is best to call you to discuss this further. Best wishes, skip. Ini kan hanya bestnya saja. Best wishes itu penutupnya. Ini yang bagus. Kalau ini kurang bagus karena masih ngambang, tujuannya belum tercapai. Kemudian adalah concise. When you are concise is your communication, stick to the point and keep it brief. Are there any adjectives or filler words that you can delete? You can often eliminate words like, for instance, you see, definitely, can off, and literally. Concise itu artinya apa? Singkat dan padat. Ini nulisnya jangan poros. Ada kata saya, terus saya lagi. Ganti. Nama perusahaan ya diganti. Ada kan, kalau dalam bahasa Indonesia ada namanya kata ganti. Dalam bahasa Inggris juga ada kata ganti. Atau personal pronoun. Jadi, biasanya yang di-eliminate atau di-delete itu for instance, you see, definitely, kind of, literally, basically, or I mean, ini kalimat yang tidak perlu. Jadi harus sampai ketika membuat surat, sampaikan pesan dengan singkat, ringkas, dan padat, dan tidak bertele-tele. Tugas. Ya. Nah, ini contoh yang salah nih, terlalu banyak kan. I wanted to base itu bla 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 tuh. Ketika match, for instance, ini tidak perlu. What do you think? Ini yang benarnya nih. Singkat, padat, jelas, dan pesannya tadi clear, tersampaikan. Nah, ini contoh yang benarnya. Kemudian, concrete. When your message is concrete, then your audience has a clear picture of what you're telling them. There are details, but not too many, and vivid facts, and there's laser-like focus. Your message is solid, concrete atau konkret. Pesan yang disampaikan adalah sesuatu yang konkret atau nyata, bukan sesuatu yang abstrak. Kalau kita bikin makalah itu biasanya kan ada abstraknya. Kalau dalam surat bisnis tidak perlu, langsung aja konkret. Abstrak itu nggak perlu. Yang perlu ya hanya opening saja. Opening ya perlu. Opening surat. Ini contoh yang tidak baiknya di lunchbox, we save your time every day. Kalau yang bagusnya nih, how much time do you spend every day packing your kids lunch? No more. Just take a complete lunchbox. Ini yang konkret. Kemudian nomor 4, correct. When your communication is correct, it fits your audience, and correct communication is also error-free communication. Ketika komunikasinya benar, maka audiennya kan, nah, correct, itu benar. Pesan atau informasi yang disampaikan harus benar, alias tidak mengada-ada. Tidak boleh barangnya diada-ada.
kita jual barang, barang tersebut ada ya ada. Atau bahasa-bahasa yang digunakannya itu terlalu mengarang, tidak sesuai, tidak boleh. Contohnya gini tuh. Hai Daniel, thanks so much. Terima kasih for meeting me untuk pertemuan dengan saya at lunch today. Ada makan siang hari ini. I enjoy our conversation and I'm looking forward to moving ahead on our project. I'm sure that the 2 weeks deadline won't be in and issues. Thanks again and I will speak to you son. Best regular. Ini yang tidak baik. Nah, yang kemudian coherence. Coherence itu apa? Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu masuk akal. When your communication is coherent, it's logical. All points are connected and relevant to the main topic. And the tone and flow of the text is consistent. The pesan atau informasi yang baik adalah pesan yang logis atau masuk akal. Jadi tidak mengada-ngada sama tadi, tapi logis. Logis itu berarti masuk logika. Kapal ya terbang. Kapal, kalau pesawat terbang, kalau kapal ya di laut. Contohnya gitu. Ini contoh yang salahnya nih. Tracy bla 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 bla. Nah, yang benarnya gini. Hai Tracy. Kalau tadi kan Tracy doang. Ini ada kalimat sapaannya. Hai Tracy. Next, complete. Apa complete? Kalau kita artikan bahasa Indonesia, complete itu lengkap. In a complete message, the audience has everything they need. Ketika pesan kita komplit, maka pembaca akan mendapatkan apa yang dia inginkan, informasi yang dia inginkan. Dan and if applicable, ketika dia ingin memesan, akan melakukan aksi, take action, akan menghubungi Anda. Nah ini, jadi komplit sampai pesan yang ditulis itu tuntas, tidak putus di jalan. Apa yang diinginkan itu tersampaikan. Ini contohnya nih. Ini di sini ada bedanya. I just wanted to send you all reminder about the meeting we're having tomorrow. See you then. Tomorrow, udah, itu aja. Kalau di sini kan, I just wanted to mention you about tomorrow's meeting on the new telecommunication policies. The meeting will be at 10 AM. Jadi kan ada jamnya. Kalau ini, ya hanya besok saja. Besoknya jam berapa? Tidak ada, tidak tahu. Oh ini jelas, besoknya jam berapa? Jam 10. Contohnya. Harus, apa tadi? Complete. Next. Ada Quartus. Quartus apa? Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, Quartus itu artinya sopan. Jadi Quartus communication is friendly, open, and honest. There are no hidden insults or passive aggressive tones. You keep your reader viewpoint in mind and you are empathic to their needs. Jadi ada kata empati pada kebutuhan mereka. Quartus sampaikan pesan atau informasi dengan cara yang sopan. Jadi ya tidak hanya di surat sih, kalau Quartus dengan siapapun kita harus berbicara dengan sopan, apalagi dengan orang tua kita yang telah membesarkan kita, ya harus ada sikap Quartus. Ini contoh yang salahnya nih. Jeff, langsung Jeff kan tidak ada pembukaan. Bagusnya kan hi Jeff atau hello Jeff. I wanted to let you know that I don't appreciate bla 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 bla. Ini tidak baik. Nah, kali ini kan ada hi Jeff. Kemudian di sini ada thank you so much. Kalau di sini hanya thanks, feel. Kan lebih sopan. Thank you so much and please let me know if there's anything I can do for you. Biasanya gitu. Dalam membuat surat itu harus sopan, karena ya ketika kita sopan maka customer juga
ada apa namanya? Jadi ada keinginan untuk beli. Kalau bahasa kita kasar kan ya otomatis baca saja tidak mau. Nah itu tentang bisnis koresponden ya sedikit. Nanti dilanjutkan lagi minggu depan. Itu ada 7 tadi. Untuk 7T prinsip-prinsipnya teman-teman bisa pelajari di rumah. Slide-nya juga sudah saya bagikan ya. Ini harus dipelajari. Jadi kita coba-coba melihat contoh-contoh surat. Ini hanya pendalaman saja biar kalian tahu apa itu business correspondent. Tadi kan udah ada di depan tuh. Business correspondent means bla 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 bla. Kemudian how many types of major of business? Ada berapa tadi? Ada berapa teman-teman? Types of major business? Ingat gak? Baru beberapa menit kan pasti harus ingat. Ada berapa tuh? 4. Kemudian how many? 4 ya. Ada 4 ya. Kemudian how many principle of business letter? Ada berapa teman-teman? Masih ingat? Ada 7 ya? 7 enggak? 7. Nah, itu. Ya, teman-teman harus ingat ketika membuat surat ya. Tahu. Nah, ini saya punya contohnya. Ini surat bisnis. Ini cover. Ya. Ini ada alamatnya. Tapi ini surat bisnis di Inggris ya. Ada Michelle Peters, 45 Gates Road, London. Ini alamatnya. Ini ada nomor teleponnya, ada fax, ada email. Return, ada this is your personal. Berarti ini alamat kalian. Kemudian ketika membuat surat, jangan lupa juga harus ada tanggal. Tanggal harus ada tanggal. Tanggal berapa buat suratnya. Kemudian ada invite address, inside address. Kemudian ada salutation. Nanti kita minggu depan nih belajar tentang salutation. Kemudian ada opening. Opening. Ada focus, ada action, ada closing, ada penutupnya. Kemudian ada complementary clause, tanda tangan, nama, ada end, closure. Salah satu contoh surat bisnis. Masih banyak, ya. Ada beberapa di sini. Kalau ini email. Teman-teman bisa baca-baca banyak buku-buku tentang bisnis koresponden di internet ya, bisa dilihat-lihat. Ini juga ada latihan. Complete the sentences in this letter. Use the job advertisement and the words below. Ini berarti change news. Berarti ini apa? Write your address here. Berarti mana yang ini ya? Ini taruh di sini. Address. Alamat. Mana alamatnya? Kemudian Jul, tanggal. Mr. Paul, human ya. Research, biasanya research, human research. Tuh, teman-teman. Itu teman-teman tentang bisnis koresponden. Bahkan barangkali ada pertanyaan, masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Barangkali ada yang kurang paham ataupun absen dan lain sebagainya tentang akademik, boleh silakan teman-teman. Ada? Thank you very much. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.